Shalom dan salam sejahtera, kita bertemu kembali di dalam kasih Kristus dan damai sejahtera Tuhan menyertai Anda dan kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan bincangkan tentang Yohanes 6 ayat 1 hingga ke-15. Tetapi saya percaya Anda semua pasti diberkati. Sekiranya Anda ingin memberkati yang lain, berkongsilah apa yang baik dari channel ini kepada yang lain. Berkongsi adalah satu perkara yang baik supaya ini menggalakkan lebih ramai jemaat yang kembali kepada Tuhan. Tuhan mau umatnya kembali kepada Dia karena sekarang adalah musim untuk menuai sebanyak jiwa yang boleh di akhir zaman ini. Jadi karena Tuhan maukan perkara ini terjadi, marilah kita sering membantu dan mendoakan channel ini supaya dengan channel ini ramai yang akan juga menimba ilmu dari Alkitab, mengerti lebih dalam tentang Alkitab, lalu diselamatkan. Dan kita mau berada dalam rencana Tuhan karena rencana Tuhan tak pernah gagal. Tuhan sentiasa berjaya, Tuhan sentiasa menang, rancangannya sentiasa menang. Oleh itu, kalau kita tidak menempatkan diri kita untuk melakukan rencana Tuhan, kita rugi karena kita tidak lihat kejayaan itu. Maka kalau kita menempatkan diri kita untuk melakukan kehendak Tuhan, seperti rencana Tuhan itu, kita akan menuju kejayaan. Kita akan tidak ke arah kegagalan. Haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Jadi marilah kita sama-sama di dalam kasih Kristus kita belajar Yohanes 6 ayat yang pertama hingga ke-15. Jadi ada 7 perkara yang kita pelajari hari ini. Sediakan pen dan kertas Anda. 7 perkara, 7 pengertian Alkitab yang sangat penting hari ini kita akan pelajari. Yaitu, mari kita lihat yang pertama. Kita ambil dari ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-6. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu bahwa apa yang hendak dilakukannya. Okay. Haleluya, puji Tuhan. Dan di sini kita lihat kenapa Yesus bertanya kepada Filipus di mana mau dapatkan barang atau roti hendak dimakan bagi jemaat pada waktu itu. Jemaat pada waktu itu bukannya sedikit, 5.000 laki-laki, saudara, belum campur perempuan dan anak-anak kecil. Jadi kita lihat di sini dia bertanya kepada Filipus untuk mencobai dia. Kenapa? Karena kalau banyak orang yang perlu dia bertanya, Filipus lah orang yang paling sesuai untuk dia bertanya karena Filipus berasal dari Betsaida dan dia tahu kota mana yang terdekat dengan Iris itu. Jadi dia ya yang harus Yesus tanya kalau ikut secara kepandaian kita manusia. Tetapi Yesus memang mau mencobai imannya. Dan Filipus berasa tidak yakin karena dia juga dapat tahu bahwa tak ada kota yang lebih dekat, dan dengan begitu ramainya manusia pada waktu itu, bagaimana mau beri makan kepada mereka ini semua. So Tuhan sebenarnya di sini menguji setiap kita dalam segala hal. Kadang-kadang kita rasa seperti kenapa ada percobaan, kenapa ada persoalan. Kita juga seperti Filipus, bila ada soalan datang dalam hidup kita, apakah kita mau hidup berlandaskan kekuatan Tuhan? Apakah kita percaya seperti mana Filipus bersama Yesus? Apakah dia percaya bahwa dengan adanya Yesus tidak ada mustahil? Dan Tuhan mau kita dibentuk dan diuji seperti itu sehingga kita boleh merasakan bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil. Haleluya, puji Tuhan. Ini yang pertama, kita diuji seperti mana Filipus diuji. Yang kedua, ya, melimitkan kuasa Tuhan, menghadkan kuasa Tuhan. Jadi kita lihat ayat yang ke-7 itu, jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Dan di sini kita lihat Filipus tidak yakin sudah, karena dari segi keuangan pun dia tidak mampu untuk membeli begitu banyak makanan untuk ramainya orang, dan keadaan pun sudah menjadi, waktu itu sudah semakin gelap. Jadi mana ada kedai yang mau buka pada waktu itu, ya, menyediakan makanan pada waktu itu. Jadi bagi dia itu sudah mustahil. Oleh itu dia sudah seakan-akan putus asa. Jadi di sini kita lihat bahwa kita tidak boleh melimitkan kuasa Tuhan dengan keupayaan kita sendiri. Kalau Filipus memikirkan tentang keuangannya sendiri, dia mungkin tak mampu lakukan segala sesuatu.
Tetapi bukankah ada Yesus bersama dia? Kalau kita percaya kepada Tuhan, duit bukan segala-galanya untuk memulakan pelayanan. Sebab bila kita sudah decide untuk melakukan pelayanan, rencana Tuhan, kita tahu Tuhan mau kita lakukan ministry ini, ministry itu, melayani Tuhan, ini akan kita lakukan, kita serahkan rancangan kita kepada Tuhan. Di saat kita melakukan itu, Tuhan menyediakan. Kita harus percaya. Sebab banyak perkara terjadi, even dalam ministry kita sendiri, saya sendiri dalam pelayanan, ya saya mulakan pelayanan dengan iman, ya bukan dengan duit, dengan iman. Jadi kita harus tahu bahwa kita mulakan dengan iman sesuatu perkara. Imanmu jangan goyah, karena Tuhan besertamu. Apa yang kau rasa mustahil, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Haleluya, puji Tuhan. Kita pergi ke yang ketiga, itu memberi dengan iman. Ada kuasanya bila kita memberi dengan iman. Oke, ayat 8 dan 9. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk kita, untuk orang sebanyak ini? Haleluya, ya. Jadi di sini kita tahu bahwa pada suatu ketika pada zaman Yesus ini, mereka tahu bila mereka jalan jauh, sebenarnya mereka juga ada beberapa orang yang masing-masing ada bekal sendiri, rotinya sendiri, mungkin ada bawa ikannya sendiri, ya, tapi tidak banyak. Jadi mereka tidak yakin untuk memberi kepada Yesus. Ini yang kami ada, jadi kita boleh kongsi bersama. Sebab mereka tidak yakin. Tapi anak ini luar biasa. Dia bawa 5 roti 2 ikan. Kenapa Yesus lakukan adalah Yesus daripada 2 roti 5 ikan itu Yesus mengadakan mujizat. Ya, Yesus mengadakan mujizat. Jadi Yesus mengadakan mujizat sehingga dari 5 roti 2 ikan lalu dibagi-bagikan dan menjadi lebih lagi daripada cukup semuanya. Dan di sini kita lihat kadang-kadang kita bila kita mau memberi dalam kerajaan Tuhan, kita memberi, kita rasa seperti kita memberi jumlah yang tidak cukup, jumlah yang kecil. Sebenarnya Tuhan tidak melihat jumlah, tapi Tuhan melihat keikhlasanmu dalam memberi. Di saat Anda memberi, dan dari sanalah engkau diberkati. Karena apa yang kau beri itu Tuhan akan multiplykan, Tuhan akan gandakan. Contoh seperti anak ini, dia beri 5 roti 2 ikan. Dia gandakan 5 roti 2 ikan itu. Sebab itulah engkau tidak lihat menu-menu yang lain seperti ayam goreng, itik panggang, dan sebagainya. Ya, tidak ada di situ. Sebab apa? Sebab daripada apa yang diberi, itulah yang akan digandakan oleh Tuhan. So, oleh itu, bagaimana Anda memberi itu akan membuatkan, ya, dari pemberian Anda itu, keikhlasanmu memberi, dengan imanmu memberi, begitulah Tuhan kembalikan kepadamu kelimpahannya. Oke, haleluya. Jadi, anak ini beri 5 roti 2 ikan. Sebab itulah ada lebihan roti dan ikan, dan menu roti dan ikan. Jadi tidak adalah ayam goreng, tidak ada itik panggang dan sebagainya. Sebab apa? Sebab daripada apa yang kau beri, Tuhan boleh multiplykan jadi lebih banyak lagi. So, bagaimana cara Anda memberi dalam kerajaan Tuhan itu boleh membawa efek kepada bagaimana Anda menerima berkat dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. So, kita pergi ke yang seterusnya, yang keempat. Apa yang kita pelajari di sini adalah bersyukur. Bersyukur, ya. So, mari kita lihat ayat ke-10 hingga 11. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Wow. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ya, oke, dibagi-bagikan sebanyak yang mereka kehendaki. Betapa luar biasanya, ya. Yesus ambil 5 roti 2 ikan. Apa yang Yesus lakukan adalah, ya, lalu, oke, lihat di sini ayat ke-10. Suruhlah orang-orang itu duduk, ataupun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ayat ke-11. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk situ. Begitu juga dengan ikan itu. Oke, sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi oleh itu kita lihat di sini, Yesus tidak dikatakan berdoa. Yesus tidak katakan memujuk. Yesus tidak dikatakan meminta belas kasihan Bapa. Tidak, tapi Yesus lakukan apa? Yesus ambil roti dan ikan itu, mengucap syukur. So,
Tuhan mengajar kita, kalau kita bersyukur, ada satu kuasa yang luar biasa dalam hidup kita. Bila kita ada tanggung jawab di dunia ini untuk melayani Tuhan, tetapi ada banyak halangan, Anda tak akan dapat lakukan kehendak Tuhan itu selagi engkau tidak bersyukur. Oleh itu, bila kita bersyukur, Anda lihat, bersyukur, ada cobaan, kita tetap bersyukur, dan kita lakukan kehendak Tuhan. Ada cobaan, kita tetap bersyukur, dan teruskan pelayanan kita. Di mana-mana pun kita boleh melayani, di tempat kerja, di sekolah, di keluarga, dalam keluarga kita boleh melayani Tuhan. Jadi kita harus jadi pelayan Tuhan sampai kita tinggalkan dunia ini dan kembali kepada Dia sepenuhnya. Waktu kita hidup di dunia ini, kita harus sentiasa bersyukur. Baik keadaan bagus, keadaan tidak bagus, keadaan membebankan, tidak beban, keadaan yang buat Anda rasa selesa, tidak selesa, semua sekali. Bukankah itu sudah tertulis dalam pengkhotbah? Segala sesuatu ada waktunya. Tapi kita yang mengenal Tuhan, Tuhan kata, segala sesuatu memang ada waktu. Tapi segala waktu Tuhan boleh beserta kita. Oleh itu kita bersyukur, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Segala waktu, baik waktu senang, baik waktu hidup, baik waktu apapun sekalipun, Tuhan sentiasa beserta kita. Jadi kita perlu bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Karena bila kita bersyukur itu barulah kita tahu bahwa kuasa Tuhan benar-benar bekerja, mukjizat benar-benar terjadi. Ramai orang kata, oh, tengok orang itu, kalau dia berdoa, bila dia berdoa orang sakit sembuh, bila dia berkhotbah orang bertobat. Ya, itu memang luar biasa. Tetapi kita sebagai orang Kristen, luar biasa itu bukan bermula daripada melayani seperti itu. Ia bermula dari dirimu sendiri. Bagaimana saya katakan di sini adalah contoh. Bila Anda hari ini ada orang kutuk engkau, ada orang coba menghina engkau, membuat engkau rasa sakit hati, dapatkah engkau bersyukur dalam hal itu? Kalau engkau tak bersyukur, kau tak meninggikan Tuhan dalam segala hal, kau terasa beban, kau rasa marah, kau rasa... Di sini engkau sudah lihat bahwa engkau gagal mengawal dirimu, karena sifat bersyukurmu harus diterapkan dengan lebih lagi. Oleh itu kita harus belajar untuk bersyukur, supaya bila kita bersyukur seperti Yesus, 5 roti boleh jadi begitu banyak sekali. Haleluya, bersyukurlah dengan hidupmu sekarang, supaya engkau rasa kalau kekurangan hidupmu, kalau engkau bersyukur, engkau akan rasa kelebihan, engkau akan rasa kelimpahan, engkau akan rasa luar biasanya. Bila sesuatu yang kau tak nampak dalam rohmu disatukan dengan roh Tuhan, engkau bersyukur dengan luar biasa. Dengan bersyukur engkau dikuatkan. Haleluya, puji Tuhan. Dan seterusnya, yang kelima, ya, Tuhan tidak menginginkan kita membazir. Jadi yang kelima, elakkan pembaziran. Yang ke-12 ya, kita baca. Nah, setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potong-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Nah, jangan membazir ya. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita lihat di sini, bila dikumpul ada sisa 12 bakul. Ini satu mujizat yang luar biasa. Bagaimana ini boleh terjadi? Ini karena semua kuasa Tuhan. Tapi Tuhan ingin mengajar kita satu perkara. Bila kita bertanggung jawab dalam kerajaan Tuhan, kita, ya, pertama sekali, contoh, bila kita terima gaji. Gaji kita itu kita tahu milik Tuhan, ada 10%, yaitu persepuluhannya. Jadi kita memberi balik apa milik Tuhan. And then kita memberi. Memberi ini adalah apa amount yang kita beri kepada Tuhan, supaya Tuhan multiplikan pemberian kita itu. Seperti budak tadi, ya, beri 5 roti 2 ikan. Jadi ada banyak roti dan ikan dihasilkan dengan mujizat sekali. Begitulah bila kita memberi. Bagaimana kita memberi, begitulah sukacitanya kita memberi, begitulah sukacitanya kita menerima. Oleh itu firman Tuhan kata, berilah dengan sukacita. Dan sekarang ini bila kita memberi dengan sukacita, kita akan diberkati dengan kelimpahan. Setiap hidup seorang yang mengenal pasti hidup dalam kelimpahan. Dan bagaimana kita mau mengawal kelimpahan ini adalah jangan membazir, yaitu jangan habiskan apa berkat Tuhan dalam hidupmu. Oleh itu, kalau Anda tahu bahwa Anda sebagai seorang yang mengenal, Anda harus mula menabung, mula menyimpan. Jangan terlalu boros, jangan terlalu habiskan keuanganmu. Jangan bila masuk gaji minggu ini, nanti ujung bulan sudah tidak ada di account. Kita harus belajar menabung. Karena kekuatan bila Anda ada sifat menabung, Anda ada kekuatan, ya.
Dan kalau Anda tidak dapat menabung, minta kekuatan Tuhan supaya Tuhan tahu bagaimana Anda berbelanja, ya, berbelanja. Mungkin Anda boleh tulis barang-barang yang Anda selalu simpan, resip pembelian Anda, apa yang Anda selalu beli. Jadi dari sana Anda lihat apakah barang yang Anda selalu beli itu, barang itulah harus Anda, kalau Anda lihat ada benda yang tak penting yang sering Anda beli, jadi Anda boleh kurangkan apa yang tidak penting, beli yang perlu saja. Oke? Jadi puji Tuhan. So, di sini kita boleh mulakan menabung. Jadi dari satu waktu ke satu waktu, bukan karena duit yang kau simpan itu akan bertambah banyak, itu memang, tetapi kita lihat Anda membentuk diri Anda dengan disiplin untuk menerima berkat Tuhan. Jadi kalau Anda sudah pandai memberi, Anda kembalikan perpuluhan, dan Anda juga menabung, bermaksud Anda sudah lulus satu sistem keuangan yang Tuhan mau. Jadi Anda sudah upgrade diri Anda menjadi seorang yang matang dengan keuanganmu. Bila Anda matang karena imanmu, maka Tuhan akan memberkati lebih lagi. Sama seperti kita sebagai ibu bapa. Kalau kita lihat anak kita sekolah masih lagi 5-6 tahun. Satu lagi anak kita umurnya 20-an, sudah masuk di university. So, keuangan di university itu akan lebih banyak kita beri untuk membantu pelajarannya di university berbanding yang masih baru 5-6 tahun umurnya bersekolah di sekolah rendah itu. Kenapa? Karena dia sudah matang di tahap itu untuk mengatur keuangannya. Jadi Tuhan melihat kita ini berkat kelimpahan datang kalau kita sudah tahu bagaimana mengatur keuangan kita. Contoh seperti Daud, dia tahu mengatur pribadinya sendiri. Dia percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Karena dia imannya bertumbuh, maka Tuhan lihat dia harus diberkati dengan lebih lagi. Maka Tuhan menjadikan dia raja ke atas Israel. Ia bermula daripada diri sendiri, bukan bermaksud kambingnya akan bertambah banyak dan sebagainya. Tuhan boleh lakukan apa saja. Dari gembala jadi raja. Jadi kita di sini, kalau Anda mula menabung, maksudnya Anda tunjuk kepada Tuhan, Anda mampu dan yakin bahwa Anda boleh mengatur strategi keuanganmu. Jadi kalau Tuhan boleh bagi lebih lagi, Tuhan akan bagi. Ya, bukan karena duitmu itu akan bertambah saja. Malah engkau mungkin akan dapat kerja yang baru, engkau mungkin akan dapat pangkat yang besar, engkau mungkin akan dapat bisnis yang besar. Ini semua Tuhan akan atur selagi dia lihat Anda pandai mengawal keuanganmu. Haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Dan yang seterusnya, yang keenam, Yesus dianggap nabi yang ditunggu-tunggu itu, ya. Kalau Anda lihat dalam buku Ulangan, ya, kalau ayat 14 sana, kita pergi Yohanes 6 ayat 14 itu, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Jadi umat Israel ini, waktu hidup mereka, umat Israel ini, kita tahu sampai sekarang, mungkinkah masih ada yang seperti itu, kalau yang tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, ya, karena mereka percaya kepada apa yang telah Musa tulis, ya. Di dalam Ulangan 18:15 juga Musa ada mengatakan bahwa nanti akan muncul seorang yang engkau harus ikut apa yang dia suruh lakukan. Jadi mereka ingat ini seorang nabi. Jadi mereka pikir, kita kena ikut dia dan tunggu orang ini datang. Jadi bila ada Elia datang, mereka lihat, inilah orang itu. Bila Elisha datang, mungkin ini ke orang itu. Bila Yohanes Pembaptis, mereka kata mungkin inilah itu. Jadi tidak heran juga pada waktu ini, bila Yesus lakukan mujizat, mereka kata, mungkin inilah dia. Mungkin inilah dia. Tapi mujizat Yesus yang lakukan ini sungguh luar biasa sekali. Sungguh luar biasa. Tapi apa yang kita belajar dari sini adalah kita sekarang bukan lagi hidup di seperti itu. Kita hidup lebih daripada itu. Kenapa? Karena kita bukan menunggu nabi yang baru datang lagi. Kita sudah didatangi oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita tidak menunggu lagi. Kita sudah tahu Yesus sudah datang. Jadi akhir zaman sudah ada. Tak perlu tunggu-tunggu siapakah nabinya, siapa lagi datang selepas ini. Yang kita tahu Yesus datang kali keduanya, rapture terus terjadi. Oleh itu, ia datang bagai pencuri. Jadi kita harus berhati-hati dan berjaga-jaga setiap waktu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kita masuk ayat yang seterusnya, yaitu ayat yang ke 15, ya. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi mereka datang, mereka mau ambil Yesus, tangkap dia, mau kan Yesus jadi raja ke atas mereka.
Ya, memang bagus kalau orang lihat Yesus mau jadi raja ke atas mereka, sebab Yesus boleh lakukan macam-macam mujizat. Kalau Yesus jadi raja, rakyatnya yang tidak makan, yang kebuluran, boleh dapat makanan free seperti itu, sebab dia boleh lakukan mujizat beri makan 5.000 orang. Maksudnya siapa yang tidak mau raja seperti itu? Itu memang betul-betul kalau jadi raja memang kita semua akan senang. Tapi kita kena tahu, kedatangan Tuhan ke dunia ini bukan membuatkan kita jadi senang supaya kita selamanya hidup di dunia. Kalau kita selamanya senang di dunia ini, siapa lagi yang mau ke surga? Siapa lagi yang akan bersama Tuhan di New Jerusalem itu nanti? Jadi di sini kita lihat Tuhan datang, ada misinya, memperkenalkan dirinya supaya kita mengenal Dia. Lalu bila Dia ada, Dia bukan bermaksud halang semua kesusahanmu sehingga kita jadi malas, tak perlu buat apa-apa, tetapi kita boleh harungi hidup ini dengan penyertaan kuasanya. Bila kita percaya kepada Dia, kita mencari Dia, kita berusaha, kita mengenal Dia setiap hari, kita ada hubungan dengan Dia, maka dengan inilah Dia akan bantu kita untuk mengharungi apa yang ada di hadapanmu. Ini yang Tuhan mau. Dia bukan mau kita ada masalah itu lenyap, lalu tak ada makan, boleh makan suka hati saja. Tak ada makan datang. Sakit boleh sembuh. Kalau begitu tidak ada orang yang takut akan kematian, tidak ada orang yang akan mati, dan tidak ada orang akan ke surga. Semua orang akan hidup di dunia saja. Sebab kalau sakit sembuh, ya. Jadi kalau anda dalam ministry healing, tidak semua orang anda doa terus sembuh secara fisikalnya. Jadi anda kena yakin, ya. Waktu saya dalam healing juga, saya berdoa, ya, banyak yang sembuh, tapi banyak juga yang meninggal. Betul, saya tidak tipu. Kalau dia sudah cancer yang tahap teruk, saya datang, saya tidak doakan kesembuhan. Saya just doa, Tuhan, suruh dia bertobat. Lepas itu, Tuhan, let your will be done. Dan Tuhan ambil mereka. Sebab apa? Kalau semua orang hidup di dunia ini selamanya, siapa mau pergi ke surga? Ya, jadi kita kena tahu ini, ya. Kita juga perlu menjadikan rencana Tuhan itu benar. Kalau betul semua orang hidup, Lazarus dulu, Tuhan bangkitkan dia. Masihkah Lazarus hidup sekarang? Lazarus, Tuhan Yesus kata, Lazarus keluar, Lazarus bangkit dari kubur. Apakah Lazarus masih hidup? Lazarus sudah kembali kepada Tuhan juga. Jadi, kalau kita doa kesembuhan terjadi, orang itu sakit sembuh. Takkanlah dia tak tahu bahwa kesembuhan itu tidak kekal selamanya, melainkan di surga. Jadi, dia mungkin akan sakit balik, dia mungkin akan ada waktunya kembali kepada Tuhan juga. Jadi kita lihat yang kekal hanya bila kita berada di surga. Dan kita bukan juga tanggung jawab kita untuk kekal semua orang di dunia ini. Tak ada orang kembali ke surga. Jadi kita tahu kalau waktu kita doakan orang itu, ya, bila kita doakan orang itu, saya pernah mendoakan seseorang dan Tuhan kata, saya mau ambil dia. Lalu saya sebenarnya dipanggil untuk doakan kesembuhan dia, tapi saya suruh dia bertobat. Saya kata, kau akan temukan kesembuhan yang lebih baik bersama Tuhan. Kau bersedia saja bertemu Tuhan lebih baik. Jadi dia kata, ya, saya sedia bertemu Tuhan Yesus. Selama selepas itu dia meninggal dunia, tetapi saya senang hati karena dia sudah mendapat kesembuhan yang penuh di surga. Jadi ini yang kita kena tahu, bahwa dalam nama Tuhan Yesus tiada yang mustahil, dan dalam nama Tuhan Yesus kita kena tahu Yesus bukan datang untuk jadi raja ke atas dunia ini, tapi raja ke atas segala raja bila kita bersama Dia di surga. So kehidupan kita di dunia ini adalah dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengharungi hidup ini supaya ada kekuatan Tuhan beserta kita. Haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Saya yakin Anda diberkati pada hari ini. Saya yakin Anda mendengar message ini dengan kuasa Tuhan yang pimpin Anda dengan luar biasa. Anda pasti bertobat dan ingin mencari Dia. Marilah kita kongsikan yang baik ini untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi sampai di sini kita bertemu lagi untuk video next terusnya, ya. Jadi haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya yakin mulai hari ini hidupmu diubah, hidupmu dibentuk menjadi sempurna seperti mana yang Tuhan maukan. Jangan pernah mengalah, yakinlah bahwa Tuhan sentiasa beserta kita untuk mengharungi hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sampai di sini, jangan lupa subscribe channel ini dan kongsikan kepada yang lain supaya channel ini boleh jadi sumber rujukan bagi semua. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yes.